A few moments later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Aji Misbah dengan NPM 25100100432. Sebelumnya saya ingin melanjutkan materi atau mengerjakan UTS Office Automation System saya dengan menjelaskan menggunakan video serta mempraktekkan bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis, daftar gambar secara otomatis, daftar tabel secara otomatis, penomoran halaman secara otomatis, dan daftar pustaka secara otomatis. Jadi langsung saja yang pertama, yaitu membuat daftar isi secara otomatis. Jadi kita blok dulu. Yang pertama itu kita blok dulu, terus kita masuk ke bagian heading. Headingnya kita klik kanan, lalu kita modify. Setelah kita modify, kita di sini formatting teksnya kita menggunakan Times New Roman. Lalu untuk ukurannya kita ubah ke nomor 18. Setelah itu jangan lupa kita bold, lalu kita taruh di bagian tengah center ya. Terus kita menggunakan warna hitam di sini. Setelah sudah selesai, kita langsung klik OK saja. Dia akan otomatis seperti ini. Kita lanjut ke kata pengantar. Di mana kata pengantar? Kita pilih heading 1 juga. Nah, terus lanjut ke bagian bab. Okay, let's go. Nah, di bagian bab ini kita blok juga, lalu kita pilih heading 1. Untuk semua bab ataupun kata pengantar, daftar pustaka segala macam itu kita menggunakan heading 1 ya. Nah ini di bagian bab 3 kita enter dulu sekali untuk merapikan ya. Lalu kita blok bab 3-nya, lalu kita pilih heading 1. Oke. Setelah itu ketika kita sudah melakukan heading ke semua daftar isi segala macam, lalu kita masuk ke bagian subbabnya, yang dimana bab 1 atau pendahuluan di sini itu menggunakan heading 1 tadi, sedangkan di subbabnya atau subbab dari materi, judul dari materi tersebut kita menggunakan heading 2. Nah, di heading 2 ini kita modify dulu, klik kanan lalu kita modify. Sama seperti tadi, kita menggunakan font Times New Roman, dan jangan lupa kita bold ya. Untuk ukurannya kita gunakan ukuran yang lebih kecil dari bab dan daftar pustaka segala macam, menggunakan ukuran yang lebih kecil. Contohnya seperti 614, kita kurang dari 4 angka dari bab tadi. Terus kita ubah warnanya ke warna hitamnya di sini. Untuk format bagiannya, Okay, let's go. kita nggak usah taruh di bagian tengah, kita taruh di bagian kiri karena ini hanya subbab bukan bab. Oke, langsung saja kita klik oke. Lalu kita ke rumusan masalah, kita masukkan ke heading 2 juga. Terus tujuan penulisan kita masukkan ke heading 2 juga. Selanjutnya pengenalan memori dan pengertian memori di sini kita blok, terus kita masukkan ke heading 2. Fungsi memori kita masukkan ke heading 2. Semuanya kita masukkan ke heading 2. Si memori kita masukkan ke RAM juga. Okay, let's Nah, go. terus mengapa kita lakukan seperti ini? Agar jika kita masukkan ke heading semua dari semua judul-judul ataupun bab dari materi makalah kita itu bisa terbaca oleh table of contents nanti yang bakal kita gunakan Okay, untuk let's go. membuat daftar isi otomatis tersebut. Nah, jadi ya di volatility kita heading 2 juga, jadi jenis memori. Nah, kita sampai cukup di sini aja ya, nggak semuanya. Misalnya saya di sini hanya melakukan sekaligus mempraktekkan bagaimana cara membuat daftar isi tersebut. Nah, Okay, let's go. setelah sudah selesai tadi di bagian memasukkan heading 1, heading 2 segala macam, kita kembali ke daftar isi. Kembali ke daftar isi tadi. Nah, di sini kan masih kosong ya. Nah, sudah masih kosong. Nah, selanjutnya masuk ke bagian reference, kita klik table of contents. Nah, kita pilih di bagian automatic table 1. Nah, terus kita langsung klik kiri. Set. Untuk bagian contents-nya ini kita hapus saja. Nah, udah bisa untuk bagian daftar isi otomatis sampai penutupnya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke daftar gambar dan daftar table otomatis. Oke, jadi untuk daftar gambar dan daftar table otomatis itu cukup mudah ya. Yang pertama kita lihat di sini bagian materi yang ada gambarnya itu di sini, isi main memory, secondary storage segala macam. Nah, kita klik gambar, kita klik kiri gambarnya, terus kita klik insert caption di sini. Nah, setelah itu ini kan table ya, kita pilih di sini di bagian gambar. Namun jika kalian pertama kali membuat atau belajar membuat daftar gambar tersebut, itu kita menggunakan new label dulu di sini untuk menginput label dari daftar gambar tersebut. Jadi kita tulis saja di sini gambar 1. Langsung aja kita klik OK. Nah, terus ini jangan lupa positionnya above selected item, yang dimana label untuk gambar tersebut berada di atas ataupun di bawah dari gambar tersebut. Jadi di sini kita pilih yang above selected item aja, terus kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, di sini dia bagian sini daftar gambar otomatis, label gambar otomatisnya akan langsung terbuka. Kita lakukan ke semua foto yang ada, kita insert caption, formatnya udah kita tadi gambar above selected item gambar 1.2. Dia bakal otomatis ya, langsung ke labelnya bakal langsung otomatis ke gambar 1.2, 1.3. Jadi kita tinggal mengulangi ke semua gambar yang ada di dalam materi makalah kita tersebut. Oke, kita klik OK. Artinya itu saja ya materi gambar dalam materi kita. Oke, nah bagian daftar gambar tadi, daftar gambarnya kan di bawah sini nih. Nah, sini kita klik di bagian sini, terus kita masuk ke bagian insert table of figures. Nah, ini kita klik. Nah, ini kan udah gambar teks segala macam paragraf, previewnya sudah dilihatkan di sini gambar 1 sampai 5. Nah, terus kita klik include label and number supaya teksnya itu ada. Terus kita klik bagian OK. Untuk daftar gambar, ini untuk daftar gambar ya sudah selesai seperti ini. Kita lanjut ke bagian daftar table. Untuk daftar table kurang lebih sama ya seperti daftar gambar. Oke, cuma di sini kita klik yang bagian ini untuk move supaya dia ke blok semua langsung. Lalu kita klik insert caption. Nah, ini kan gambar, masih digambar tadi ya, terus kita ubah di bagian table. Nah, ini table. Nah, table 1.1. Ini kan below selected item, kita taruh aja above selected item, yang dimana di atas exclude label function. Nah, ini sudah selesai, terus kita klik OK. Dia bakal langsung ada di bagian sini, di table 1. Oke. Kalau udah itu keulang sih. Nah, kalau udah, kita masuk ke bagian daftar table tadi. Karena di sini tabelnya cuma 1, jadi kita masuk ke daftar table. Nah, di sini. Oke, kita dari insert table of figure lagi, sama seperti daftar gambar tadi ya, kurang lebih sebenarnya. Nah, ini menunya caption labelnya table tetap, kita klik OK. Nah, kita menjadi table 1 yang dimana di halaman tersebut. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian penomoran halaman. Nah, penomoran halaman. Nah, jadi untuk penomoran halaman ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya saja dan syarat-syaratnya. Saya tidak akan memberikan secara rinci hingga selesai penomoran halaman, yang dimana di penomoran halaman ini di bagian cover itu tidak usah kita beri penomoran halaman. Kita double klik di bagian bawah sini. Oke. Nah, terus kita pilih page number, kita format page number, terus kita pilih di sini angka Romawi, yang dimana awal setelah cover, daftar isi, daftar pustaka dan kata pengantar tersebut itu menggunakan angka Romawi. Terus di sini kita klik OK. Ini start artnya tetap satu menggunakan angka Romawi. Kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, kita masuk ke bagian page number, bottom of page, gunakan plain number 2, plain number 2. Kita klik ya. Nah, ini kan sudah 1, 2, 3, 4. Ini masih tersambung sini. Oke. Nah, karena di bagian cover tadi kita tidak boleh ada nomornya, jadi kita
tinggal klik di bagian different first page, kita klik aja. Nah, ya bakal otomatis hilang ya, nggak akan mengikuti dari halaman kedua maupun halaman ketiga. Nah, karena di halaman keempat ini, di halaman keempat menggunakan Romawi tadi sudah masuk di bagian bab ataupun materi kita. Jadi kita bakal menggunakan page number, angka, yang dimana cara untuk menghilangkan ini kita masuk ke bagian layout ya, terus kita pilih breaks, terus kita pilih next page. Nah, setelah sudah selesai dia bakal otomatis hilang di bawahnya ya, yang dimana akan lanjut ke bagian bawah. Nah, terus kita klik di bagian sini, kita masuk page number. Format page number ini kita ubah yang tadinya angka Romawi kita ubah menjadi angka desimal, angka 1 2 3. Nah, terus kita start at 1, terus kita klik OK. Nah, kita masuk ke bagian page number lagi, terus kita pilih bottom of page, pilih play number 2. Jadi dia bakal otomatis ke bawah ya, 1 2 3 dan 4. Oke. Untuk bagian penomoran halaman saya sudah cukup ya. Terus kita lanjut ke bagian kita close dulu, masuk ke bagian daftar pustaka otomatis ini paling bawah sini. Untuk bagian daftar pustaka otomatis ini kita masuk ke bagian reference ya, terus kita masuk ke bagian stylenya kita pilih mayoritas pengguna Word itu menggunakan APA atau apa 6 edition. Terus kita pilih, kita masuk ke bagian insert citation, kita masuk ke bagian insert citation, lalu kita add new search. Nah, setelah kita add new search, kita masuk ke bagian type of search-nya. Kita lihat sini, kita pilih apa jenis dari makalah atau modul yang akan kita buat. Contohnya seperti buku, di sini seksi buku, sesi buku, terus artikel jurnal. Karena kita menggunakan makalah di sini, kita menggunakan jurnal artikel saja. Terus kita masuk ke bagian author. Author itu bagi contoh kita tulis nama kita saja di sini. Nah, sudah kita pilih, terus kita masuk ke bagian title atau judulnya. Nah, di bagian title ini kita masukkan apa jenis dari makalah tersebut atau nama makalah, atau apa jenis atau nama makalah kita. Contohnya di sini makalah OAS ya, makalah Orkom. Oke. Lalu kita pilih dari judul makalah kita, apa nama judul makalah itu, seperti contohnya itu seperti penelitian. Penelitian dan riset. Nah, penelitian dan riset. Nah, lalu kita pilih tahunnya di sini. Tahun kita tulis saja sini 2025. Kita pilih. Untuk bagian page ini atau halaman, kita masukkan jumlah artikel yang kita ambil dari source lain, seperti artikel-artikel yang misalnya kita ambil dari Google, segala macam artikel-artikel yang kita masukkan ke dalam materi tersebut. Kita pilih dari halaman berapa kita memasukkan artikel tersebut hingga halaman keberapa. Contohnya seperti dari bab 1 misalnya, bab 1 tadi terletak di halaman pertama ya, halaman pertama hingga halaman ke 3, sebagai contoh saja. Lalu kita klik OK. Nah, setelah OK kan, jika keluar seperti ini kita hapus saja. Setelah kita hapus, kita masuk ke bagian menu bibliografi. Kita klik bibliografinya, terus kita klik insert bibliografi di bagian sini. Kita klik sini sudah keluar ya contoh makalahnya, Misbah area Misbah 2025 makalah Orkom penelitian dan riset. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya mengenai daftar isi secara otomatis, daftar gambar secara otomatis, daftar tabel secara otomatis, nomor halaman, dan daftar pustaka secara otomatis. Sekali lagi, saya Ariel Ajib Misbah dengan NPM 25100100432. Sekian, terima kasih.